Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah Klasis 91. Sebelum kita beraktivitas hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini juga Tuhan akan berkati, dan kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya terlebih dahulu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 145 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, Tuhan menjagamu selalu. Kita percaya bahwa sampai detik ini kita ada dan kita dalam keadaan sehat, walaupun memiliki banyak pergumulan, tetapi Tuhan selalu menjaga kita. Kita juga percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sampai hari ini masih dapat mendengarkan firman Tuhan, masih dapat belajar tentang firman Tuhan, karena Tuhan sayang dan mengasihi kita. Seperti firman Tuhan dalam ayat 20 dari Mazmur 145 hari ini, kita meyakini bahwa Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Dari Mazmur 145 ayat yang ke-20 ini, kita belajar bahwa ada dua tipe golongan manusia. Yang pertama, golongan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan akan mendapat pemeliharaannya. Tuhan akan selalu menjagai, mengasihi, bahkan memberkati kehidupannya. Tetapi ada golongan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini bagian B, yaitu orang-orang fasik. Orang-orang fasik akan dibinasakan oleh Tuhan Allah. Apakah yang disebut dengan orang-orang fasik? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Maka ada dua tipe, dua jenis, dua pilihan pada kita sekarang. Apakah kita ingin dijaga, dipelihara, dan dikasihi oleh Tuhan Allah, atau kita mau dibinasakan oleh penghukuman yang kejam dari Allah? Kita jangan lupa bahwa ada dua sifat Allah, kasih dan juga adil. Sebagai Allah yang penuh kasih, Ia selalu panjang sabar, mengampuni, memberikan kasih sayang, dan juga besar kasih setianya. Kita bisa baca dalam ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, bahwa Dia akan mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat dan tidak setia kepada firman-Nya. Maka saya teringat dengan kisah kehidupan seorang pendeta bernama Walter Stillman Martin. Dia adalah seorang penginjil yang terkenal. Suatu hari, pendeta Martin diundang untuk berkhotbah di sebuah gereja pada Sabtu Minggu. Bersamaan dengan hal itu, istrinya, mereka berencana untuk menghadiri pesta rohani tersebut secara bersama-sama. Tetapi secara tiba-tiba di minggu pagi hari itu, istrinya jatuh sakit dan mustahil baginya untuk menemani suaminya berkhotbah atau melayani.
Maka melihat kondisi sang istri yang sedang sakit, Pendeta Martin pun begitu khawatir. Bahkan dia berencana untuk membatalkan undangan khotbah pada hari itu. Namun anak-anak mereka berkata, "Papa, kau tidak berpikir bahwa jika Tuhan ingin Papa berkhotbah hari ini, Tuhan sendiri yang akan menjaga Mama saat Papa pergi?" Sungguh pernyataan dari anak-anak yang mencengangkan. Seorang pendeta diingatkan oleh anak-anaknya untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan. Pendeta Martin tetap berkhotbah oleh karena dorongan dari anak-anaknya, bahwa pada hari Minggu itu juga, ketika dia kembali pada malam hari, dia menemukan kondisi istrinya sudah jauh lebih baik. Pendeta Martin amat bersyukur bagaimana Tuhan menjaga istrinya selama ia berkhotbah. Maka melihat dari kisah ini, dia merasakan betapa besar kuasa Tuhan dan pengalamannya yang diingatkan oleh perkataan anak-anaknya. Pendeta Martin kemudian menuliskan lirik-lirik lagu yang kemudian digubah menjadi lagu oleh istrinya, Sibylla Martin. Lagu ini terkenal dengan judul God Will Take Care of You. Dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Kidung Jumat 438. Apapun juga menimpamu. Bapak Ibu, pengalaman rohani yang dirasakan oleh keluarga Pendeta Martin itu sungguh luar biasa. Kita bisa juga membaca atau bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jumat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dari sana kita juga belajar bahwa sering kita merasa khawatir dan takut, merasa cemas hanya karena hal-hal yang kita saksikan di dalam dunia, terutama yang menyangkut keluarga kita secara pribadi, sampai harus meninggalkan pelayanan atau bahkan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa ada peneguhan iman, Tuhan sendiri yang akan menjaga Mama selama Papa berkhotbah. God will take care of you. Maka demikian juga kepada kita saat ini. Pergumulan apa yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu? Tentu saja secara global kita merasa wabah COVID-19 yang juga membatasi gerak dan juga sosial kita, juga membuat kita cemas, takut, khawatir, dan saling curiga satu dengan yang lain. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjagai orang-orang yang mengasihinya. Orang-orang yang melakukan perintahnya dengan taat dan setia pasti dijaga oleh Tuhan, pasti disertai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap bersukacita menjalani kehidupan ini. Bahkan di dalam penerapan new normal yang tahap demi tahap sekarang sudah diberlakukan di Indonesia atau bahkan di beberapa negara di dunia ini, kita juga belajar bagaimana penyertaan Tuhan akan tetap ada bagi kita yang takut dan mengandalkannya. Kita percaya dengan iman Tuhan selalu menyertai, tetapi kita harus bijaksana, jangan melanggar aturan protokol kesehatan atau terlalu menyepelekan setiap himbauan yang sudah diberitakan ataupun diberitahukan pemerintah kepada kita. Mari sama-sama kita juga boleh bersaksi dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini kita juga boleh melewati hari-hari di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam kehidupan keluarga, bahwa seberat apapun masalah dan pergumulan hidup, tetapi Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menyertai kita karena kita adalah orang-orang yang mengasihinya. Karena kita adalah orang-orang yang taat kepada firman-Nya dan percaya akan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita.
saya akan mengajak kita semua untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita aminkan firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa apapun pergumulan yang saat ini kami alami, peristiwa yang menimpa kami, ataupun masalah yang berat sekalipun yang kami hadapi, kami percaya dan yakin Tuhan selalu menjagai kami, agar kami juga mampu melewati dan juga menghadapi setiap pergumulan yang ada di hadapan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau semakin menguatkan iman kami, khususnya jemaat dan simpatisan GKI Sumut Kelasis Medan 1 yang hari ini rindu disapa oleh firman Tuhan, sehingga hari-hari kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu dan kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan mentaati firman-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga serahkan hari ini, agar apa yang dapat kami kerjakan hari ini juga berkenan di hadapan Tuhan, dan kami selalu dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan semangat, dan tetap menjaga lingkungan serta kesehatan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, inilah yang menjadi kerinduan bagi kita untuk menyertai kehidupan jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat Kelasis Medan 1.